Baik, memang kan perubahan iklim ini salah satu fenomena global ya. Kenaikan suhu bumi akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca ke atmosfer. Dan sumber gas rumah kaca itu ada macam-macam. Ada yang dari forestry and land use, jadi kehutanan dan tata guna lahan. Ada dari industri, ada transportasi, dan seterusnya. Berdasarkan data global bahwa kontribusi sektor kehutanan dan tata guna lahan ini terhadap profil emisi global itu hampir 30%. Artinya 70%-nya sebetulnya sumbangan sektor energi, industri, transportasi, dan lain-lain. Nah, di Indonesia kita lihat juga pemerintah serius menangani perubahan iklim ini, ya. Keseriusan itu diwujudkan dari kita menandatangani Paris Agreement, ya, dan kita sudah meratifikasi lewat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Nah, intensi kita untuk mewujudkan Paris Agreement itu, ya kita buatlah yang namanya Nationally Determined Contribution, ya, NDC. Di NDC itu kita berjanji atau berkomitmen, ya, bahwa kita akan mengurangi emisi 29% dengan upaya dan usaha kita sendiri. 41% kalau ada dukungan internasional. Nah, di NDC kita itu ada 5 sektor utama, ya. Sektor pertama dan kontributor terbesar untuk mengurangi emisi adalah kehutanan dan tata guna lahan. 11-17%, ya, sejumlah 17%. Kemudian yang kedua adalah sektor energi 11%. Nah, sisa yang lain adalah 3 sektor, jadi sektor pertanian, kemudian industri dan produk industri namanya, dan limbah atau sampah. Nah, artinya apa? Indonesia melihat bahwa kehutanan dan tata guna lahan ini menjadi salah satu backbone kita di dalam mencapai NDC. Nah, caranya bagaimana? Ya tentu karena tadi kontribusi sektor kehutanan dan tata guna lahan 17%, maka kita ingin pertama mengurangi, mereduksi yang namanya deforestasi dan degradasi hutan. Itu satu. Ya. Yang kedua, kita ingin mengkonservasi, menjaga, memelihara hutan primer yang masih ada. Termasuk tentu tadi di Papua. Karena hutan primer yang ada di Pulau Papua itu hampir kawasan hutannya 34 juta lebih, atau hampir sepertiga dari luas hutan di seluruh Indonesia. Artinya begitu penting kita menjaga dan memelihara hutan Papua itu dalam rangka tadi mewujudkan NDC kita. Strategi lain untuk NDC dari sektor kehutanan tata guna lahan, tentu kita melakukan rehabilitasi, ya, hutan dan lahan yang ada. Kemudian yang keempat, kita kan sudah punya instrumen kebijakan yang kita sebut moratorium permanen, ya, lewat Inpres 5 2019. Jadi penghentian permanen pemberian izin di hutan primer dan lahan gambut, ya. Nah, itu salah satu lokus utamanya itu tentu di Papua karena hutan primernya masih luas tadi yang saya bilang. Penegakan hukum juga bagian dari itu. Kemudian penerapan pengelolaan hutan lestari. Itu bagian semua kita mewujudkan NDC dari sektor kehutanan dan tata guna lahan kita, ya. Oke, jadi ya saya sepakat dengan istilah itu bahwa mungkin Papua itu salah satu benteng terakhir kita menjaga dan memelihara hutan primer kita yang tersisa, ya. Itu juga ada di Kalimantan, ada juga di Sumatera, tapi karena menyangkut luasnya yang besar, maka Papua itu salah satu yang kita anggap memang benteng kita menjaga hutan primer terutama, ya. Nah, bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjaga itu? Satu, ya tadi saya bilang lewat instrumen moratorium itu. Kan moratorium permanen lewat Inpres 5 2019
kita udah sepakat hutan yang primer nggak boleh kita konversi lagi, ya. Itu satu. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah tentu penegakan hukum. Paling penting itu yang dilakukan lewat macam-macam upaya pencegahan terutama. Nah, penegakan hukum itu kita mendorong agar salah satu misalnya memperkuat ya aparat penegakan hukum kita di daerah di Papua itu. Misalnya kira kita meningkatkan sport ya, sport itu pasukan reaksi cepat kita itu ya. Dulu kan cuma 2 grup aja, sekarang kita tingkatkan menjadi 3. Itu satu. Kemudian kita meningkatkan penyidik pegawai penyidik kehutanan kita. Kemudian penyidik pegawai negeri sipil kita. Itu dari penegakan hukum. Nah, di PP kita baru, PP 23 ya, tahun 2020 sebagai implementasi dari Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja, itu ada lagi kita sebut pengawas kehutanan. Jadi kita akan memperkuat pengawas-pengawas kehutanan kita di lapangan untuk melakukan pengawasan di lapangan. Langkah berikutnya tentu kita ingin memperkuat aspek perlindungan konservasi ya, terutama daerah-daerah yang statusnya memang lindung dan konservasi. Kita harus jaga total itu ya. Kemudian tadi kan fungsi hutan ini kan ada konservasi, lindung, ada produksi, ada areal penggunaan lain. Dulu ada HPK tapi sekarang udah hilang dengan adanya PP 23 ya, Pak Said ya. Sehingga kita juga mendorong di hutan-hutan produksi ini dilakukan misalnya ada perizinan. Sekarang kan dulu HPH, HTI ya. Sekarang kita di undang-undang di PP 23 itu disebut dengan pemberian izin pemanfaatan hutan ya, atau perizinan berusaha pemanfaatan hutan istilahnya. Nah, di perizinan berusaha pemanfaatan hutan ini, kalau dulu kan izin HPH itu cuma izin nebang kayu aja kan ya, hanya timber based approach namanya, standing timber based approach. Di PP 23 kita rubah paradigma itu menjadi multi usaha. Artinya apa? Di perizinan berusaha pemanfaatan hutan ini ada kayu, kalau ada wisata bagus bisa izin perwisata juga dikembangkan di situ. Kemudian kalau ada pangan agroforestry bisa dilakukan di situ. Kemudian ada tanaman obat-obatan dan sebagainya. Jadi pemegang izin berusaha pemanfaatan sektor pemanfaatan hutan dan lahan ini tidak hanya fokus nebang-nebang. Bahkan sekarang ada potensi karbon misalnya ya, dengan undang-undang peraturan Perpres 98 2021 tentang nilai ekonomi karbon. Jadi mereka ini bukan single activity lagi, tapi multi activity business. Ya, supaya orang melihat, oh kalau ini karbonnya bagus ngapain saya tebang, nilai uangnya lebih banyak. Kalau jasa lingkungan lainnya bagus bisa dikembangkan wisata, ngapain saya nebang-nebang, lebih baik jadi wisata alam dong, misalnya kayak gitu. Nah, itu perubahan paradigma besar yang kita lakukan dan ingin kita terapkan di kawasan hutan seperti Papua dan sebagainya ya, tersisa. Yang berikutnya, kita ingin kalau perizinan berusaha misalnya sektor tadi yang multi usaha itu kita berikan, safeguard-nya adalah satu. Mereka harus melakukan pengelolaan hutan secara lestari. Artinya dia menerapkan reduce impact logging di situ. Dia melakukan teknik silviculture intensif di situ dan lain-lainnya. Ya, itu instrumen dalam hal praktisnya ya. Nah, berikutnya cara-cara kita untuk mempertahankan dan hutan Papua itu adalah lewat yang namanya, jadi terganggu saya dengar patah itu,
lewat upaya-upaya kita menjalankan dan menerapkan yang namanya pengawasan supply chain ya. Supply chain itu adalah tata niaga atau mata rantai pasokan kayu. Caranya apa? Semua kayu yang diproduksi di hasil hutan harus menjalankan atau menerapkan yang namanya sistem sertifikasi pengelolaan hutan lestari. Itu satu. Kemudian di tata niaganya harus mengikuti standar SPLK, ya, sistem verifikasi legalitas kayu, sehingga betul-betul kayunya itu betul-betul kayu legal, bukan kayu yang diperoleh dari kegiatan ilegal dan seterusnya. Nah tentu berikutnya yang terakhir itu penegakan hukum, ya, harus terus kita kuatkan. Nah di Papua ini bagian dari yang masuknya Stranas KPK di dalam pencegahan pengerusakan pengelolaan sumber daya alam lah intinya ya. Jadi udah kita masukin dan KLHK kerjasama dengan KPK itu. Jadi kalau ada hal-hal yang menyangkut pelanggaran hukum ya KPK bisa masuk dan seterusnya. Bahkan terakhir kita pernah menjaga di bagian hilirnya ya. Kita pernah menyita 400 kontainer ya kayu ilegal dari Papua di Surabaya. Sampai sekarang kita tangkap 400 kontainer. Jadi kita jaga hulu hilirnya juga gitu. Jadi penegakan hukum bagian yang harus kita lakukan. Jadi itu upaya-upaya yang kita lakukan sebetulnya dalam rangka menjaga tadi di samping moratorium permanen dan sebagainya ya. Jadi gini, kalau dilihat komposisinya di Papua itu, kan tadi komposisi hutan dan non hutannya itu, hutannya sendiri sekitar 84%, ya. Non hutannya berarti sekitar 16%. Data terakhir kita 5 tahun sejak 2016 ya 2016 sampai sekarang. Sebetulnya tutupan hutan di Papua itu tidak pernah lebih kurang dari 80%, bergerak di angka itu. Jadi kalau kita lihat secara data empiris dan data monitoring kita, nggak ada tuh yang dilakukan begitu drastis seolah-olah hutan Papua itu udah menurun drastis gitu. Enggak, data kita menunjukkan masih di atas 80%. Pergerakannya di situ selama 5 tahun terakhir loh. Nah, ada ya. Jadi sebagai angka yang ideal apa cukup 80% harus tetap berada di atas 80%? Ya, kita kan begini ya, Mas ya. Kadang-kadang kalau kita dengar aras global Eropa mau melakukan zero deforestation katanya gitu ya, by berapa tahun berapa gitu. Nah kita ini kan harus sensible, harus bijak gitu ya. Saya selalu menyatakan zero deforestation itu terus terang konsep yang misleading lah kalau bahasa saya, menyesatkan. Karena apa? Selama kita membangun, selama penduduk kita ini bertambah, kita mesti butuh ruang kan. Selama kita membangun infrastruktur, kita butuh ruang untuk mengakomodir infrastruktur itu dalam rangka tadi pembangunan ekonomi dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan zero deforestation itu konsep yang sangat absurd menurut saya. Di Eropa juga kan masih terjadi. Kalau dia bangun fasilitas yang betul-betul strategis, dia juga tetap buka menebang pohon gitu ya dan seterusnya. Artinya apa? Kebijakan kita itu adalah meminimalisir seminimal mungkin deforestasi itu dalam rangka kita membangun misalnya mengakomodasi pertambahan populasi kita, penduduk kita, membangun infrastruktur strategis yang kita butuhkan. Nah, tentu basis utama yang kita lakukan sebagaimana dinyatakan di Undang-Undang 23 maupun Undang-Undang 41 adalah kita menjaga daya dukung, daya tampung lingkungan hidup kita itu supaya tetap terjaga gitu ya. Di PP 23 juga dinyatakan bahwa sekarang pengelolaan hutan itu dilihat dari macam-macam aspek ya. Jadi aspek biofishing, aspek daya dukung, daya tampung, biodiversitas, macam-macam yang jadi pertimbangan kita. Jadi tidak sembarangan juga kita buka hutan gitu ya. Kita melihat semua aspek itu, elemen itu, parameter itu. Sehingga betul-betul tadi
menjaga daya dukung daya tampung, keberlanjutan biodiversitas, dan tentu jasa lingkungan seperti itu ya. Lewat Inpres 5 2019 kita sudah ada yang moratorium permanen sama sekali. Jadi itu tidak boleh dilakukan pembukaan sama sekali. Kan itu udah paling tegas itu ya. Kita sudah boleh itu. Kemudian yang kedua, tadi kan saya bilang di perizinan ini kan kekeliruan kita selama ini. Seolah-olah pembangunan itu hanya berbasis lahan. Ya, padahal hutan itu menawarkan macam-macam environmental services, jasa lingkungan, yang bisa jadi bisa lebih nilainya lebih tinggi dari kalau kita konversi dia jadi yang lain gitu kan. Ada hidrologi di situ, nilai misalnya di Papua itu saya tahu ya banyak air terjun besar, sungai-sungai besar. Nah itu kalau dirubah jadi hydropower, kira-kira nilainya bisa lebih besar, nilai ekonominya dari kalau kita nebang dia rubah jadi sawit misalnya nih, misal ya. Saya nyebutin komoditas bukan berarti saya itu. Tapi misalnya itu. Kemudian tadi saya ada peluang baru. Hutan batang pohon juga karbon kan ya. Dia nyimpan karbon, ini karbon nih batang pohon, daun, akarnya itu. Nah kalau ini bisa di value jadi karbon, misalnya melewat nilai ekonomi karbon, ternyata nilainya lebih besar dari nebang pohonnya. Ya tadi pemegang perizinan berusaha di bidang pemanfaatan hutan, tidak perlu nebang dong. Kita anukan aja untuk karbon, itu satu. Tadi kan multi usaha ya. Oh itu ada air di situ, sungai bagus. Kita kembangkan hydropower di situ. Kan tanpa nebang hutan juga kan. Ternyata ada biodiversity yang bagus. Kita kembangkan jadi ekowisata. Nah ini kalau digabung semua nilai-nilai ini bisa jadi lebih besar dari kalau kita konversi hutan itu untuk komoditas lain yang monokultur dan sebagainya. Ini yang harus mindset yang harus dirubah ke depan. Melihat nilai hutan itu bukan hanya standing timber approach. Setelah kayunya habis terus dianggap tidak ada nilai, enggak. Ya. Banyak nilai jasa-jasa lingkungan di situ yang mestinya bisa kita kembangkan, kita valuasi, kita create menjadi economic value yang lebih besar ke depan. Dan ingat bahwa konsep pemanfaatan hutan ini kan pasti berbasis yang namanya keseimbangan. Ada ekonomi, lingkungan hidup, ada sosial, termasuk biodiversitas di dalamnya. Jadi kalau kita mau mengembangkan sesuatu di situ, ya kita melihat perspektifnya ke situ, bukan hanya melihat ini bisa jadi tanam jagung dong di sini. Padahal itu hanya temporer, jangka pendek. Tapi kalau hutannya kita jaga, air bersih bisa kita gratis mungkin sekian puluh ratusan tahun gitu ya. Biodiversitas dan seterusnya. Jadi merubah paradigma ini untuk tidak hanya bagi masyarakat, bagi policy makers juga. Para pengambil kebijakan harus melihat itu. Jadi investasi itu tidak mesti harus semuanya berbasis lahan. Ada investasi di bidang environmental services yang kita valuasi, karbon macam-macam. Jadi mulailah kita lihat seperti itu, ya, sehingga hutan itu tadi kemanfaatannya lebih besar dari hanya aspek ekonomi jangka pendek semata. Ya. Ya, saya pikir yang berbasis lahan itu bukan berarti tanpa tantangan. Nah karena itu saya bilang di dalam melakukan pertimbangan pengelolaan pemanfaatan hutan atau pemanfaatan kegiatan berbasis lahan ini, pertimbangannya harus komprehensif, resiko, pertimbangan sosial, konflik, pertimbangan lain-lain. Apalagi sekarang pasar global itu kan kecenderungannya mengerucut menuju kepada kesadaran konsumen yang sangat besar. Konsumennya ingin menggunakan produk yang ramah lingkungan, yang tidak dari kegiatan ilegal, yang konten biodiversity-nya sudah nggak ada misalnya ya. Jadi kalau mindset yang masih konvensional seperti itu, mengembangkan usaha bisnis dan macam-macamnya,
dia akan berisiko tidak sustainable bisnisnya. Ya. Produknya bisa terhalangin karena kesadaran konsumen global terhadap green products misalnya. Kemudian dia bisa menciptakan kohesi sosial dengan masyarakat sekitarnya. Berapa biaya yang harus dia tanggung kalau terjadi konflik terus dan sebagainya. Dia bisa menerima resiko penegakan hukum misalnya dan sebagainya. Jadi dalam decision pengembangan usaha apalagi berbasis lahannya harus banyak elemen yang dipertimbangkan oleh dunia usaha. Bukan jangka pendek. Jangan terus di comfort zone-nya ya, zona nyamannya. Jangan zona spekulatifnya yang banyak. Tetapi bagaimana menjadi bisnis usaha yang bertanggung jawab, responsible business ke depan ya. Iya, salah satu tadi saya bilang kita lewat pertama dulu regulasi. Kan di PP 23 2020 tadi kita udah merubah nih mulai paradigma usaha ini. Oh dulu dia pikir cuma nebang pohon. Oh sekarang kita buka multi usaha. Kamu kalau memperoleh perizinan berusaha di sini jangan cuma mikir pohonnya dong. Tadi banyak potensi lain yang bisa kamu kembangkan dalam satu bundle ya. Itu malah nilainya lebih besar. Ya, menurut saya itu satu lewat instrumen regulasi ya. Kedua, ya tentu penyadaran tadi saya bilang, bisnis yang bertanggung jawab. Bisnis yang tidak memikirkan mengejar profit semata, tetapi tanggung jawab sosial, tanggung jawab lingkungan, tanggung jawab biodiversity. Seperti itu bisnis yang akan eksis dan bertahan di masa depan. Kemudian yang berikutnya yang harus kita lakukan dilakukan adalah bahwa ya tadi penegakan hukum itu sebetulnya jalan terakhir kadang-kadang. Kalau semua sadar, ya pelaku usaha sadar, masyarakat sadar, birokrat sadar, tidak perlu ditegakkan hukum itu, sadar semua kan begitu ya. Ya, jadi tidak ada pikiran jangka pendek gitu loh. Jangka pendek yang cuma ngejar untung semata, untuk kepentingan diri semata dan usaha semata, tapi ada yang lebih luas dari itu yang harus kita lakukan ke depan. Berikutnya 4 yaitu tentu lewat edukasi, sosialisasi dan seterusnya. Nah KLHK ini kan punya juga nih Biro Humas, kita tiap hari ya ngasih info yang positif, bagaimana nilai hutan, bagaimana mengelola hutan dengan sustainable dan multi usaha tadi, bagaimana pentingnya konservasi, perlindungan satwa dan sebagainya, yang sebenarnya nilai kekayaan bangsa yang luar biasa gitu loh.